Ya, tapi tak sopan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan wakaf infakmu dengan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah. Tidak ada gunanya ilmu banyak kalau tidak berakhlakul karimah. Nih akhlakul karimah anak-anak Abul Yatama. Laki-laki dengan perempuan tidak bercampur. Ada tembok Berlin di antara kita. Laki-laki semua. Ini laki-laki yang di sini, ini yang udah lulus fit and proper test. Kalian kalau mau cari jodoh, jangan jauh-jauh. Sekarang jangan. Sekarang kuliah aja dulu yang serius. Yang pacaran-pacaran, lirik-lirik dari balik payung boleh. Tengok-tengok dikit. Kalian pun tengok pula ke sana. Ada anak Abul Yatama pacaran? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Orang India itu nggak bisa kita bedakan iya atau tidak. Kya hal hai? Saya tidak mau mendikte anak-anakku. Kalau memang ada kalian yang sudah terpaut, tercangkut, tersangkut hati kalian, putuskanlah. Buanglah mantan pada tempat. Gak ada gunanya pacaran-pacaran itu. Buang hati, belayan jiwa, setengah napasku pergi, makan tak kenyang, tidur tak lelap, siang dan malam terbayang-bayang, pret. Sampai masanya hamil 9 bulan, tidak bertanggung jawab laki-laki, akhirnya makan nenas, digugurkan, keluar anak, berserak-serak macam tapai. Lahir anak, dimasukkan ke kardus, ditumpangkan ke panti asuhan, terlalu banyak cerita. Aborsi, tahu berapa angka aborsi di Indonesia sekarang? Satu hari 10.000 aborsi, keguguran. Nauzubillah. Oleh sebab itu jaga. Saya bangga Aceh menjaga perempuan, ada polisi menjaga, namanya wilayah Hizbah. Ada dinas menjaga, namanya dinas syari. Ada dayah menjaga, namanya dinas dayah. Ditambah lagi bapak wakil bupatinya pula abu ulama. Makanya kalau ada orang Aceh masih pacaran juga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian sekolah aja yang serius, kuliah S1, S2, nanti setelah tamat datang ke saya. Banyak persediaan. Ustadz Somad itu pandai ceramah, ngomong aja tuh. Jangan-jangan dulu waktu di Mesir pacaran dia. Tanya sama kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi, tanya saya. Sekarang kita tanya, dia jujur, tak mungkin bohong. Nah, dulu waktu saya di Mesir, nggak ada pacaran kan? Nggak kan? Nggak kan? Nggak ada kata dia. Udah gini kan? Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah. 4 tahun saya di Mesir, 98 sampai 2002 tak ada pacaran. Kenapa Ustaz? Nggak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.400, mahasiswi cuma 300, persaingan ketat. Saya termasuk yang kalah, tereliminasi. Tapi saya yakin mereka-mereka dulu itu nyesel. Yang penting kalian sekolah aja, setelah berhasil nanti kalian jadi rektor, jadi wakil bupati, jadi polisi, jadi tentara. Berduyun-duyun ngantri mereka ngejar kalian. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Orang Aceh itu kan A. Arab, C. Cina, E. Eropa, H. India. Orang Aceh itu wajahnya antara 4 itu aja. Arab, Eropa, Cina, India. Saya satu pun tidak. Saya bukan orang Aceh. Tak ganteng, kurus, kering, hitam, pesek, pendek. Tapi coba kalian tengok komen-komen di FB sama di YouTube. Apa kata mereka? Ustadz, jadikan yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini, betul? Oleh sebab itu kalian sekolah saja yang serius. Nanti setelah itu kalian datang. Ustadz Somad? Ya. Kenal Ustadz sama saya? Ingat-ingat lupa di mana? Abul Yatama Aceh. Oh iya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja apa Ustaz? Alhamdulillah. Belum nikah apa Ustaz? Na'udzubillah.
Ingat dulu janji Ustadz di Abul Yatama. Apa janji saya? Kalau sudah tamat nanti datang Ustadz akan ngasih. Oh ya, tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Soleha, kaya, cantik, taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain aku kasih ke kau? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena anak orang kaya. Kebun bapaknya sejauh mata memandang. Bapaknya pula udah 71 batu-batu mau mati. Anak tunggal semata wayang. Banyak yang berharap. Wali hasabiha, keturunan bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Yang ketiga, wali jamal. Jamal, onta. Jamal, beautiful. Black sweet. Black tapi sweet. Hitam-hitam si tepuk manis. Walaupun hitam dipandang manis. Tapi saya sarankan kalian jangan nikah sama hitam manis. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitam. Bercanda. Wali jamal ya karena cantik. Kalau kau pandang karena kayanya, harta akan binasa. Kalau kau pandang karena bangsawannya, berapa banyak yang dulu bangsawan terhormat sekarang tidak lagi. Kalau kau pandang karena rupa bentuk wajah pasti berubah. Yang dulu imut-imut sekarang banyak yang ngaku. Perempuan itu bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, indah, kuning, layu. Perempuan itu cantik cuman sampai umur 25. 26, 27, keriput, ciut, peot. Oleh sebab itu, kalau ada mereka yang di atas 35, 45 masih tetap bersama, yang mereka pandang bukan lagi wajah, yang dipandang bukan lagi mata, tapi yang dipandang adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Fasfar bizatiddin, pandanglah karena agamanya. Itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena apa? Panas. Tanya sama ibu-ibu. Ibu, kenapa masih tetap sama bapak? Bapak itu sudah letoy, loyo, lunglai mau mati. Yang ku tengok bukan lagi tubuhnya. Dulu dia tegap perkasa macam adirai. Tapi sekarang sudah. Kasihan. Dembus angin tumbang. Ada sesuatu. Apanya yang kalian lihat dari mereka? Apa yang kalian lihat dari mereka? Karena dia sholat berjamaah. Apa yang kalian lihat dari mereka? Karena jilbabnya panjang, karena matanya menunduk ke bawah aja, sampai tak nampaknya ada razia di depan. Perempuan melihat laki-laki 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau kau tengok agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, terimalah dia. Jangan kau cari terima dia karena dia kaya, mobil mewah. Ibu-ibu, penting ini. Jangan karena datang ke rumah anak lajang bawa mobil mewah, Alphard. Sebulan berubah jadi Al-Fatihah. Buka kacang dia. Ini dia yang kulihat dalam istikharah malam tadi. Apa namanya? Istikharah cinta. Ini dia, ini. Begitu dinikahkan sebulan, anak pun pulang berurai air mata. Mama! Kenapa mama? Kenapa rental? Rupanya selama ini datang bawa mobil rental. Kau pandang hartanya akan binasa, tapi kalau kau pandang karena akhlaknya, budi pekertinya, menikahlah dengan alumni Abul Yatama. Dapatkan segera, hubungi nomor berikut ini. Potong videonya, share untuk iklan kalian yang tak laku-laku. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka ceramah sama anak-anak muda nih, balik kita muda jadinya. Saya sekarang ini rasa-rasa semester 4 aja nih. Udah lagi. Tapi kalau udah ceramah di masjid sama orang-orang tua, rasanya mau mati. Judul pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakratul maut. Hari ini muda kita lagi.
Tolong Haji Fadil Rahmi, nanti kalau ke Aceh bawa saya ke kampus-kampus saja ya. Saya bawa lagi saya ke masjid, mau mati aja bawaan saya. Masalah umur bukan tengok ajal, tidak tengok tuamu muda. Jadi kalian yang muda-muda ini jangan bangga dulu. Wah, masih lama nih malaikat maut datang. Berapa banyak orang tua tak mati-mati. Anak muda diponis sama dokter, mati. Minum kopi pagi tadi, mati. Diminumnya kopi Mirna, mati. Oleh sebab itu yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Bro, ente nggak ke masjid? Alah masih muda. Main gaple aja dulu. Main game online aja dulu. Nanti udah agak tua baru kita sholat. Oh, tidak begitu. Karena prinsipnya malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Malaikat maut datang tidak pernah melihat hasil medical check up terakhir. Mombang jatuh, kelapa pun jatuh. Kelapa muda jatuh, kelapa tua jatuh. Kadang datang petir habis sama jatuh semua. Oleh sebab itu selalu ingat mati. Anak muda ingat mati. Asal nampak anak gadis ingat mati. Makanya lagu kalian lagu-lagu mati lah. Ganti itu suara nada panggil HP itu. Jangan lagi yang lagu-lagu musik HP. Nah, kalau datang telepon ingat mati. Apa lagunya? Bila Israel datang mama. Halo. Jadi kita ingat mati. Ustadz, kami kan anak muda, anak milenial. Masa lagunya Bila Israel? Itu kan lagu jadul. Oke. Buat lagu Ustadz dari Sulaiman. Begitu nanti bunyi HP, orang kaya mati, anak muda mati, lajang-lajang mati, janda-janda mati. Oh, nggak enak lah Pak Ustadz. Itu lagunya mati melulu. Oke, ada lagu satu lagi, lagu yang pop, mati. Udah itu aja. Nafsu ini gasnya, nafsu itu gas. Kalau digas terus nggak ada rem, nabrak yang listrik mati. Mesti ada rem. Remnya itu apa? Mengingat mati. Kalian kalau tidak kalian ingat mati, kalian akan jadi playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Semua fakultas ada mantan. Makanya buat grup mantan-mantan. Kacau. Playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Ingat mati. Nanti sampai masanya kalian tua, sampai masanya kalian menikah, sampai masanya punya anak. Bagaimana kalau anak perempuan kalian dipermainkan orang? Sakit apa tidak? Sakit. Oleh sebab itu jaga. Ini yang di hadapan kalian ini adalah adik-adik kalian. Saya tidak melihat mereka sebagai objek. Ini adalah anak saya. Ini adalah adik saya. Ini adalah keponakan saya. Sebagaimana saya menjaga anak saya, menjaga adik saya, begitulah kita jaga. Hai laki-laki yang gagah perkasa, siap menjaga perempuan? Nanti pulang kalian kawal dia dari belakang. Kenapa kau ikut-ikut aku? Menjagamu adik. Tapi jangan sampai jadi pagar makan. Dulu itu pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanah lapang. Oleh sebab itu jaga mereka sampai akhirnya Allah yang mempertemukan. Oh Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Pak Kua mempertemukan kita. Akhirnya semua akan indah. Sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ini akhlakul karimah. Jangan lawan guru. Jangan lawan dosen. Guru-guru saya dulu, oh luar biasa. Ada yang memukul saya pakai rotan. Sakit Ustaz, nggak terlalu sakit. Tapi kencing hampir keluar. Dendam Ustaz, enggak. Saya bawakan baju, saya bawakan sorban, saya kasih duit, saya cium tangannya, saya peluk. Karena dia guru saya. Ada guru saya dulu, diantukkannya kepala saya ke dinding. Sakit hati Ustaz? Tidak. Saya bawakan duit, saya bawakan baju, saya bawakan kain, saya bawakan kenang-kenangan, saya cium tangannya, saya berikan hadiah. Kenapa? Karena dialah yang sudah mendidik, menunjuk ajar saya. Ustaz masih ingat? Ingat. Dendam? Dendam enggak? Ingat aja sih. Kenapa? Karena kita hidup ini karena barokah doa dari dosen-dosen kita. Doa dari guru-guru kita. Udah fotonya.
Saya tanya biar supaya saya bisa bergaya pas sedang dulu. Soalnya kalau jari sedang keluar takut kita. Ustaz jari 1 apa 2? Sekarang ini mau 17 April ini tasahud pun takut kadang. Tasahud pun saya takut. At-tahiyatullah. Takut saya. Takutnya pas gini datang yang dari samping mutu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya jangan tarik-tarik saya masalah politik ini. Tolong jangan. Supaya selamat-selamat saya ceramah sampai 17 April nanti. Amin. Jelas? Apanya yang jelas? Yang pertama Ustadz Somad menyampaikan alumni Abul Yatama mesti kaya. Yang kedua mesti melek politik. Yang ketiga mesti berakhlakul karimah. Jangan mentang-mentang kalian sudah kaya, punya mobil mewah, dipasang kacanya hitam. Pulang kampung tak pernah buka. Lewat orang klakson, ten. Bukalah kaca. Assalamualaikum Pak, turun, sopan santun. Mereka bukan minta uangmu, mereka bukan minta duitmu, mereka hanya minta salammu dan senyum. Apalah payahnya senyum? Senyum itu apa? Tarik kiri, tarik kanan. Itu namanya senyum pasrah tapi tak rela. Ulurkan tangan. Apa kabar Pak? Apa kabar Tengku? Apa kabar Abu? Apa kabar Abi? Yang tua cium tangannya. Yang anak gadis jangan. Ini kadang orang terbalik. Kalau tua, kalau anak gadis, ini tak betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kalian akan menjadi kayu yang rindang. Betapa indahnya jadi pohon kayu yang rindang, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Alumni Abul Yatama akan menjadi pohon-pohon yang rindang di masa akan datang. Mati pohon yang rindang akan diganti oleh bibit-bibit yang hijau. Yang tuanya akan mati, tapi bibit-bibit hijau akan menggantikannya. Sedihkah Abdul Somad kalau mati? Tidak. Abdul Somad kalau mati tidak akan sedih. Mana? Karena pengganti Abdul Somad sudah siap di hadapan dari Abul Yatama, insyaallah. Takbir. 60 menit kebersamaan kita, setiap tetes keringat kita akan dibalas kebaikan. Amin. Pertanyaan? Oh, saya sangka proposal skripsi. Dari presiden. Presiden mahasiswa Universitas Abul Yatama. Ustadz tolong bacakan ucapan untuk pelantikan kami tanggal 8 April 2019. Oke, mana kameranya? Siap? Are you ready to roll? Dah? Siap? Nanti di-cut ya. Saya biasa di TV One tak grogi saya. Ini di TV Abul Yatama ini deg-degan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pemerintahan mahasiswa dan DPM Unaya periode 2019-2020 pada tanggal 8 April 2019. Sukses selalu dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ustadz dari jamaah nama